Apakah Anda merasa ragu membuat kesepakatan atau bahkan Anda pernah merasa ditipu oleh suatu perjanjian? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas tentang perjanjian. Contoh paling gampang, itu kayak kita contohnya beli kopi atau kopi di... Halo, selamat datang di channel YouTube Melek Hukum, obrolan santai tentang hukum. Perjanjian itu adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang sepakat mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berlaku undang-undang bagi mereka yang saling bersepakat tersebut. Contoh paling gampang, itu kayak kita contohnya beli kopi atau kopi di sebuah kafe, itu adalah perjanjian jual beli. Atau bahkan kita misalnya ngekos, itu juga namanya disebut dengan perjanjian sewa menyewa. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak juga perjanjian yang sudah kita lakukan. Nah, tapi agar perjanjian itu sah maka harus memenuhi 4 syarat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH per kita. Yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya tidak boleh ada paksaan atau tidak boleh ada khilafan dalam membuat suatu perjanjian tersebut. Kedua-duanya atau lebih ini harus sepakat. Yang kedua, harus cakap. Artinya perjanjian ini harus dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau sekitar usia 18 tahun ataupun 21 tahun. Juga tidak boleh dalam pengampuan. Artinya orang yang dalam pengampuan ini seperti orang dalam gangguan jiwa ataupun pemboros, maka dia tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Yang ketiga, hal-hal tertentu, artinya objeknya harus jelas, baik itu barang ataupun jasa. Yang keempat, adanya sebab yang halal, artinya perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, misalnya kita membuat perjanjian untuk jual beli narkoba, maka itu tidak boleh. Nah, yang perlu diingat, apabila poin pertama dan poin kedua itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan untuk poin ketiga dan keempat, apabila itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebenarnya jenis perjanjian tersebut ada banyak, tapi kita akan bahas yang sering kita temui. Yang pertama itu perjanjian konsensual, yang kedua real, dan yang ketiga formal. Kalau konsensual ini sifatnya cukup dengan lisan. Contohnya jual beli, misalnya seperti kita tadi beli kopi di kafe. Itu contoh jual beli. Tapi kalau perjanjian itu contohnya jual beli mobil, maka kalau ini antara perorangan, maka kalau bisa secara tertulis. Yang kedua real, artinya perjanjian ini akan sah ketika objeknya sudah diserahkan. Contohnya pinjam meminjam uang, maka ketika uangnya sudah diserahkan, perjanjian tersebut mulai berlaku. Sedangkan kalau formal itu harus dibuat dalam bentuk tertentu, contohnya tertulis atau dalam bentuk akta notarial. Dikenal ada dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama itu telah diatur oleh Undang-Undang KUH Perdata kita, seperti contohnya jual beli, sewa menyewa, ataupun hutang piutang. Sedangkan perjanjian tidak bernama ini berkembang dengan seiringnya waktu. Contohnya seperti perjanjian waralaba, perjanjian e-commerce, itu salah satu bentuk perjanjian tidak bernama. Meskipun perjanjian secara lisan itu sah berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri, namun saya menyarankan agar perjanjian itu dibuat secara tertulis. Karena kenapa? Yang pertama sebagai bukti. Jadi ketika nanti di kemudian hari ternyata ada sengketa, maka perjanjian tersebut bisa dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, agar jelas hak dan kewajiban masing-masing. Artinya para pihak harus memahami
apa kewajibannya, dan apapun hak-hak yang diperoleh dari perjanjian tersebut. Yang ketiga, agar meminimalisir kesalahpahaman. Jadi nggak nanti di kemudian hari katanya seperti itu. Nah, itulah kenapa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Apabila kalian masih bingung dengan bagaimana cara membuat perjanjian, bisa tanyakan melalui kolom komentar di channel YouTube kami. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekian, salam.